sungkan-sungkan untuk mendaftarkan mereknya karena apa yang disampaikan tadi itu sangat bermanfaat untuk ekonomi mandiri. Sejauh mana seorang calon kepala daerah misalnya memiliki visi dan misi dalam mengembangkan kekayaan intelektual. Biasa peserta-peserta dari negara lain di gedung WIPO. Baik, selamat siang pemirsa Persatuan Wartawan Reaksi Cepat. Kali ini saya akan wawancara eksklusif dengan Direktur Merek dan Indikasi Geografis Bapak Kurniawan Tilambanua. Adapun hal-hal yang perlu kita pertanyakan tentang puncak festival di kekayaan intelektual di Bali kemarin, dan ada beberapa hal-hal yang lain kita akan tanya. Selamat siang Pak. Selamat siang Cornelius. Selamat siang Pak Dir. Kondisi sudah lama ini saya menunggu-nunggu nih Pak Dir. Nah, karena saya lihat jadwal Pak Dir itu kan sering berkegiatan di luar, sehingga baru hari ini kita bisa mendapatkan jadwal yang pas. Memang kita harus saatnya turun ke lapangan. Jadi kita tidak bisa menunggu di kantor, sementara persoalan di lapangan itu yang penting itu semua. Oke, mengarah ke sana Pak. Berapa waktu yang lalu kan baru Haki atau Dirjen Haki baru melakukan puncak festival perihal kekayaan intelektual, dan pada saat itu diusung tema kekayaan intelektual ekonomi mandiri. Bisa dijelaskan secara detail karena itu yang disampaikan Pak Menteri Hukum dan HAM pada saat itu, dipertegas itu, dan kalau nggak salah Bapak jadi ketua panitia. Baik, terima kasih. Jadi pertama terima kasih sudah berkenan hadir di sini dalam mencocokkan waktu, memang suatu problem tersendiri. Yang pasti bahwa kami sangat bersyukur bahwa seluruh rangkaian kegiatan di festival intelektual yang puncaknya dilaksanakan di Bali beberapa waktu yang lalu, kita mengusung tema KI Terlindungi Mandiri Ekonomi Mandiri. KI kalau tidak dilindungi itu akan mematikan kreativitas. Jadi ekosistem dari kekayaan intelektual itu adalah dimulai dari inovasi, kreativitas. Tetapi kreativitas itu kalau tidak terlindungi itu akan mematikan. Kemudian setelah terlindungi itu nanti masuk kepada penegakan hukumnya, dan yang paling penting adalah bagaimana memanfaatkan, dalam istilah kita sebut dengan komersialisasi kekayaan intelektual. Komersialisasi kekayaan intelektual artinya bahwa kreativitas yang sudah dilindungi oleh kekayaan intelektual itu harus berdampak ekonomi kepada masyarakat. Jadi untuk apa orang berkreasi kalau tidak menghasilkan nilai ekonomi? Nah, sehingga kita meneruskan bahwa ketika KI kita terlindungi, kemudian kita teruskan dengan penegakan hukum dan komersialisasi, maka ekonomi mandiri. Ekonomi mandiri artinya bahwa sekarang ini adalah era orang mendapatkan penghasilan dari kreativitas, dan kreativitas itu dilindungi, dan itu sangat berdampak kepada ekonomi, khususnya di UMKM. Rangkaian festival kekayaan intelektual, selain kita menampilkan budaya-budaya kita yang luar biasa yang diwakili oleh teman-teman di Bali, kita juga melakukan menyelenggarakan semacam eksibisi produk-produk UMKM kita, produk-produk indikasi geografis kita, memperkenalkan. Dan ternyata produk-produk kita itu luar biasa indahnya. Hanya saja sekarang bagaimana kita menumbuhkan kesadaran setiap kita bahwa kita harus lebih mencintai produk Indonesia. Tapi jangan lupa, tidak cukup mencintai, tapi kita harus melindunginya dan berdampak kepada ekonomi. Jadi intinya itu, festival itu sebagai pemicu, sebagai salah satu sarana untuk mensosialisasikan kepada masyarakat Indonesia bahwa sebenarnya kita bisa menampilkan budaya-budaya, produk-produk kita yang tidak kalah indah, tidak kalah kualitas dengan produk-produk di luar sana. Jadi anak muda kita ajak, anak-anak muda kita sekarang kita mengajak. Nah, barangkali itu inti yang kita sampaikan kepada publik, bahwa ini saatnya kita harus mulai konsen terhadap
perlindungan kekayaan intelektual yang ujungnya nanti membawa dampak ekonomi sehingga mandiri ekonomi kita. Itu intinya festival. Berarti outputnya seperti itu. Seperti itu kita harapkan. Nah, ekspektasinya sempat tadi kita berbincang-bincang sebelum kita wawancara ini perihal animo masyarakat dalam kegiatan puncak festival kekayaan intelektual itu di luar ekspektasi. Iya, Nah, iya. seperti apa kemarin suasananya, bisa digambarkan sedikit? Wow, jadi kita perkirakan karena barangkali kesibukan Bali gitu ya, dan mungkin masyarakat juga sibuk, tapi ternyata masyarakat sangat antusias ya, antusias untuk datang. Yeah. Baik di pamerannya, bahkan kita juga menyelenggarakan namanya DJKI Mendengar dan Mengedukasi. DJKI Mendengar dan Mengedukasi. Yang seluruh dari perguruan tinggi, UMKM, para komunitas-komunitas seni itu datang. Oh, berarti menyerap aspirasi itu juga? Selain kita mendengar, kita mengedukasi juga. Nah, di sana kita juga buka loket pelayanan langsung, konsultasi kekayaan intelektual. Jadi ada yang bertanya tentang kekayaan intelektual, bagaimana mendaftarkan paten, mendaftarkan merek, mencatatkan hak cipta, bagaimana proses indikasi geografis dan lain sebagainya. Kita buka selama 2 hari penuh, dan kita datangkan expert dari Jakarta, dan ada juga yang langsung mendaftarkan, mengajukan permohonan, dan kita tuntun. Jadi ketika ada pagelaran budaya yang bisa bukan hanya sekedar pagelaran, di dalam setiap penampilan itu ada pesan-pesan baik yang dilakukan oleh para artis yang kita undang maupun dalam pagelaran seni, ada pesan-pesan yang kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar misalnya kita menggelar semacam pagelaran seni, tari-tarian, tapi ada narasi-narasi yang kita bangun di sana sehingga masyarakat lebih mudah. Jadi kita tidak bisa lagi misalnya seperti hanya sosialisasi melulu ya. Orang mulai bosan gitu. Tapi kita buat semacam strategi-strategi yang bisa mendekatkan. Karena ini kan generasi muda kita ini tidak terlalu suka kalau misalnya seperti dulu ada penyuluhan hukum yang duduk di dalam ruangan kemudian mendengarkan satu arah, tapi harus dalam bentuk-bentuk yang bisa membuat di dalam hatinya itu kekayaan intelektual itu, oh ternyata luar biasa manfaatnya ketika kita mau berkreasi, kemudian tidak cukup berkreasi seperti saya sebutkan tadi, kita melindunginya, dan yang paling penting kita melakukan komersialisasi. Jadi luar biasa, dan kita sangat apresiasi kepada masyarakat yang datang pada malam itu. Mereka tertib, dan mungkin dari panitia tidak memang mempersiapkan terlalu banyak pada waktu itu, tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah itu berlangsung sangat meriah, dan semua masyarakat punya kesan yang mungkin lengket dalam hatinya. Oke, berarti animo masyarakatnya cukup. Ya, dan itu menjadi salah satu penyemangat kita bahwa mungkin ke depan kita akan coba lakukan ini di daerah-daerah lain juga, daerah-daerah lain, sehingga semuanya bisa merata. Nah, tetapi tentu DJKI punya keterbatasan, baik sumber daya manusianya, anggaran. Nah, tentu ini harus ada dukungan. Ini sinergitas. Kita membangun sinergitas kepada kementerian lembaga lain, dan khususnya pemerintah daerah sebenarnya. Kita hanya memicu saja supaya nanti diteruskan digelar. Bila perlu sebenarnya kita ingin pemda-pemda mumpung misalnya dalam pilkada serentak ini, kita sebenarnya ingin kalau para calon kepala daerah, momennya tepat berarti. Salah satu visi paparannya, menurut saya ya, itu harus ada masuk isu kekayaan intelektual. Sejauh mana seorang calon kepala daerah misalnya memiliki visi dan misi dalam mengembangkan kekayaan intelektual. Jadi kalau kita hubungkan misalnya dengan rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029, sekarang mulai fokus kepada bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. Dan tentu pemimpin harus punya visi dan misi yang sejalan itu, sehingga di daerahnya dia bisa menumbuhkan kreativitas masyarakatnya, dia harus bisa mengerti soal kekayaan intelektual, kan itu adalah salah satu poros baru ya perekonomian Indonesia. Dan tentunya membuka lapangan kerja baru. Sudah pasti.
Saya kasih contoh misalnya, ketika misalnya satu UMKM kita bina, kemudian dia punya brand merek misalnya, yang dulunya mungkin dia sendiri mengelola ya, tapi karena mereknya sudah mulai terkenal, mulai banyak konsumennya, tentu dia butuh tenaga kerja. UMKM kita 60 juta lebih, 65 juta. Kalau seandainya misalnya kita kembangkan UMKM itu, membangun ekonomi kreatif, kita libatkan UMKM 10 juta saja lah, 10 juta saja misalnya, nggak usah 65 juta. Bayangkan kalau misalnya satu UMKM, karena kita kembangkan, dia merekrut satu tenaga kerja, bahkan ada 10 juta. Ya, kali itu, 2 berarti itu sudah membuka. Belum lagi kalau kita ke depannya. Nah, jadi kita akan menyesuaikan rancangan teknokratik kita RPJM ya, pemerintah ke depan memang mulai fokus kepada bagaimana membangun kreativitas, dan tentu basisnya adalah kekayaan intelektual. Jadi jangan lupa kita punya produk, jangan lupa untuk didaftarkan, karena itu punya nilai ekonomi dan terlindungi. Kembali lagi kepada KI terlindungi, ekonomi mandiri. Itu dia. Baik, kondisinya saya lanjutin ini karena saya ngikutin terus ini kegiatan Pak Direktur ini. Nah, sering melakukan kegiatan juga di negara lain, termasuk USA, Italia dan seterusnya. Apa sih yang dibawa, visi apa sih yang dibawa ke negara lain sehingga masyarakat juga tahu, oh berarti memang sangat penting haki ini kita gaungkan kepada masyarakat. Iya, saya mau sampaikan ada satu penelitian yang mengatakan begini, negara maju itu paralel dengan negara-negara yang memiliki tingkat pendaftaran perlindungan KI. Katakan misalnya Amerika Serikat, coba dicek, pasti Amerika Serikat punya pendaftaran paten yang banyak, merek yang banyak. Jepang, Korea Selatan, Jerman. Jadi negara-negara itu maju, itu biasanya itu negara-negara yang memiliki perlindungan kekayaan intelektual yang banyak juga. Nah, tentu selain kita misi diplomasi, ya karena kekayaan intelektual ini kan sifatnya universal, internasional, dan regulasi yang kita ambil itu adalah dari regulasi yang ada di internasional namanya TRIPS yang kita ratifikasi dan kita ikut di dalamnya sebagai anggota dan di WTO. Dan salah satu prinsip-prinsip kekayaan intelektual dalam TRIPS adalah kita adopsi dalam seluruh peraturan perundang-undangan kita. Regulasi kita di Indonesia. Dan tentu ada hubungannya, karena ini lintas negara. Tentu banyak kepentingan kita, selain melakukan diplomasi, tapi kita membawa misi kepentingan nasional, bagaimana memperkenalkan sistem kekayaan intelektual kita yang kita bangun di Indonesia. Karena kalau sistem kita baik, investor akan masuk. Jadi kita memperkenalkan bahwa kita sekarang di JKI sudah naik kelas. Kita mau berkelas dunia, sistem kita sangat transparan, akuntabel, kita membangun kepercayaan investor. Di samping memang kita juga memperkenalkan produk kita. Saya ambil contoh misalnya beberapa waktu yang lalu di General Assembly yang setiap tahun dilakukan oleh WIPO ya, World Intellectual Property Organization, organisasi dunia di bawah PBB yang mengurusi kekayaan intelektual. Pada saat sidang itu terlaksana sekitar 7 hari atau 10 hari, di saat yang sama kita juga membawa seluruh produk-produk indikasi geografis kita di gedung WIPO. WIPO itu akhirnya diperkenalkan. Kita perkenalkan dan luar biasa peserta-peserta dari negara lain sangat excited soal bagaimana melihat misalnya tenun-tenun kita. Terus produk-produk unggulan kita, misalnya katakan mutiara dari Lombok, tenun ikat sika dari Nusa Tenggara Timur, sekomandi, kemudian kopi-kopi kita tampilkan dengan cita rasa yang menurut, walaupun sudah mendunia, mereka selama ini mengenal mungkin Gayo ya, Toraja, hanya beberapa merek, Mandailing barangkali sudah mendunia ya. Tapi ternyata kita punya lebih 50 yang sudah terdaftar ya. Dari potensi mungkin 300 lebih jenis kopi di Indonesia. Kita membawa sampelnya sekitar 50-an gitu. Dan ternyata mereka mencoba mentes satu-satu dan punya rasa yang cita rasa yang luar biasa.
Dan itu kesempatan emas bagi kita untuk memperkenalkan bahwa kita ini adalah benar-benar negara mega biodiversity terbesar, punya keanekaragaman hayati. Jadi sampai kita melakukan negosiasi, diplomasi, mengikuti sidang, tapi di gedung itu juga kita sedang memperkenalkan produk-produk. Dan itu sangat menurut saya sebuah kebanggaan bagi kita dalam misi diplomasi kita juga menyempatkan memperkenalkan keseluruhan bahkan budaya Indonesia kita tampilkan pada waktu itu juga. Nah itu barangkali kalau mungkin Bung Cornelius sudah misalnya melihat misalnya bagaimana diplomasi di luar kita perkenalkan, kakao kita perkenalkan di Italia, supaya produk-produk coklat itu ya bahan ininya. Tapi ke depan kita tidak mau lagi misalnya kita hanya mengekspor bahan mentah. Kalau bisa kakao kita, ada kakao yang terkenal di Kaltim namanya kakao Brau. Itu kualitas harus diolah di dalam negeri. Jangan kita rugi loh. Nanti bahan mentahnya kakao kopi Toraja kita digunakan oleh Jepang ribuan ton. Terus kita kembali ke Indonesia dengan harga yang dalam bentuk saset, kemasan yang baik dan harganya mungkin. Kita pingin ya hilirisasi itu yang penting. Jadi kalau bisa nanti ke depan kita lagi sedang menyusun sebuah roadmap ya, indikasi geografis untuk sampai nanti tidak lagi hanya menjual yang bahan mentah. Bila perlu banyak merek-merek kita yang bisa menggunakan bahan-bahan lokal gitu ya, daripada kita mengekspor besar-besaran. Tapi kita sebenarnya di saat kita mengekspor mungkin kita merasa punya uang, tapi ternyata kita tidak sadar produk yang sama kan kita kembali ke Indonesia mungkin harganya mungkin jauh fantastis dan itu yang kita tidak sadari gitu. Itu misi-misi yang setiap tahun kita bisa ke beberapa mancanegara selain melakukan benchmarking. Kita butuh benchmarking. Kita harus banyak belajar dari negara-negara yang sudah lebih maju dan kita juga sering diundang sebagai speaker ya di sana dan kita menyampaikan perkembangan KI di Indonesia. Itu baik. Kondisinya berat nggak Pak Dir untuk mengurus sertifikat kekayaan intelektual itu? Ya, jadi saya tidak kaget kalau masih di benak kita itu mengurus sebuah kekayaan intelektual itu pasti yang pertama tergambarkan itu adalah sulit, berbelit, kemudian berbiaya tinggi pasti Pak. Itu memang sudah lama Mas Edi sampaikan kepada. Tapi saya mau sampaikan kepada kita semua sejak 2019 kita sudah online Pak. Kita sudah memiliki pendaftaran secara online. Orang tidak perlu lagi ke Jakarta. Sekarang dengan gadget saja kita bisa mendaftarkan. Katakan misalnya kita sudah melaunching namanya persetujuan otomatis pencatatan hak cipta. Kita sudah launching itu. 10 menit paling lama kita bisa tercatatkan hak cipta kita. Nah, orang sering berbicara soal merek ya. Tapi saya mau sampaikan juga dalam kesempatan yang baik ini bahwa pengurusan hak merek termasuk paten barangkali atau desain industri itu tidak sama dengan sebuah perizinan. Orang sekarang mengatakan mengurus izin kalau bisa hari ini kita lampirkan seluruh persyaratan langsung kita keluar. Itu beda. Perizinan dengan karena ini hak. Betul. Jadi hak itu harus diuji. Bahwa karena dilindungi. Dan tidak boleh sebuah hak itu dimiliki oleh 2 orang. Harus 1 orang. Nah, untuk mengujinya itu kadang-kadang sebuah merek itu harus kita uji kira-kira sama nggak dengan yang lainnya. Nah, itu membutuhkan pemeriksaan. Kemudian ada proses yang secara undang-undang memang tidak bisa kita kurangi. Misalnya, ketika kita menyampaikan permohonan pendaftaran merek, itu ada 2 bulan namanya masa publikasi. 1 menit pun ini tidak boleh dikurang atau misalnya tolong dipercepat sebulan nggak bisa. Nah, tetapi kalau kita perhatikan mungkin orang berpikir ngurus sebuah sertifikat merek 2 tahun, nggak ada 2 tahun sekarang Pak. Rata-rata kita bisa mengeluarkan sertifikat merek ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan. Kalau misalnya ada sedikit persoalan di situ, barangkali ada oposisi dari pihak lain, itu ya mungkin 7 sampai 8 bulan. Perlu
perlu supaya seperti tadi saya sebutkan, ini bukan perizinan yang kalau sudah memenuhi syarat formalitas ya dikeluarkan. Ya, betul. Tapi kita harus menguji, dan ini kan setiap bulan ini, setiap tahun ini pertumbuhan pendaftar itu kan masih banyak. Ya. Jadi kita harus menguji dengan merek yang sudah ada dan yang sedang dimohonkan juga. Nah, tapi kami sudah berupaya semaksimal mungkin, dan saya sebagai direktur merek, kalau orang mengatakan kalau dulu ada misalnya kalau bisa dipersulit, kenapa sebagai seorang direktur menandatangani sebuah sertifikat merek itu sebuah pride. Ya. Jadi semakin cepat saya mendaftarkan itu sebuah kebanggaan saya tersendiri. Jadi tidak ada niat misalnya untuk memperlambat, apalagi teman-teman UMKM. Ya. Tetapi saya mau pesankan juga kepada para pemohon KI, cobalah berkreasi dengan betul-betul ide kita. Jangan sampai muncul ide karena ada niat tidak baik dalam hati, misalnya karena kita sudah melihat merek yang sudah ada, akhirnya ikut-ikut. Nah, terus kita mirip-miripkan gitu supaya kita menumpang, namanya numpang terkenal. Jadi mensreanya sudah ada di sudah situ. Ada niatnya, dan itu yang kadang-kadang sedikit kita harus hati-hati di situ. Jadi, tapi kalau percayalah, kalau UMKM murni dari idenya, betul-betul dia mengusung bangga dengan kreasi dia, pasti tidak ada masalah. Nah itu sebenarnya tidak seperti dulu lagi. Regulasi terus kita benahi, Undang-Undang Cipta Kerja juga sudah keluar untuk mengakselerasi pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual. Itu. Baik, terima kasih Pak Dir. Pemirsa, apa yang disampaikan barusan oleh Pak Direktur Merek dan Indikasi Geografis itu adalah benar, karena saya juga beberapa bulan yang lalu mencatatkan media online saya indonesiaberdaulat.com di bawah PT Komarkom Trio Badi, dan itu apa yang disampaikan tadi. Saya nunggu beberapa bulan untuk bisa ditelaah, dipelajari apakah merek yang saya daftarkan itu punya saya sendiri atau memang sudah dimiliki oleh orang lain. Nah ini contohnya pemirsa, mau diserahkan oleh Pak Dir ke saya pada hari ini. Coba di-shoot dulu. Nah, jangan sungkan-sungkan untuk mendaftarkan mereknya, karena apa yang disampaikan tadi itu sangat bermanfaat untuk ekonomi mandiri. KI terlindungi, ini bukti bahwa KI terlindungi supaya ekonomi mandiri. Nanti hubungannya ke komersialisasi. Nah, kondisinya ini 10 tahun ya, terus diperpanjang. 10 tahun masa berlakunya dan dapat diperpanjang terus. Jangan lupa diperpanjang, karena ketika tidak diperpanjang berarti dianggap kedaluarsa. Oke. Baik, terima kasih Pak Dir. Sekali lagi, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat? Ya. Closing statement apa Pak Dir? Baik, jadi sadar akan kreativitas yang sudah kita ciptakan, sadarlah untuk melindunginya melalui pendaftaran ataupun pencatatan, dan yang pada akhirnya nanti akan dimanfaatkan memiliki dampak ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih banyak dan salam sehat untuk Pak Dir. Semoga semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak. Terima kasih.